Assalamualaikum Bu Eva. Waalaikumsalam Pak Rudi. Ya. Kita pendampingan individu yang ke-6 Bu ya. Ya. Ini pendampingan yang terakhir Bu Eva. Gimana kabarnya Bu Eva? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ya. Oke, sebelum kita masuk ke pendampingan ke-6, saya mau kasih tentang fokus pendampingan hari ini. Yaitu yang pertama tentang nanti kita refleksi hasil survei yang sudah dilakukan itu ya dengan kepala sekolah dengan guru dan siswa ya. Dan itu nanti ada diskusi tentang perubahan dalam pembelajaran. Jadi bagaimana BMA menjalani program ini, apa nanti juga berdampak ke cara BMA melakukan memperlakukan siswa ya. Artinya ada perubahan dalam pembelajaran. Terus yang selanjutnya adalah penilaian tentang pemetaan aset budaya yang ada di sekolah. Nanti ya Bu Eva yang kita fokuskan untuk pada pagi hari ini itu ya Bu Eva ya. Oke, terus apa Bu yang sudah berjalan selama 1 bulan? 1 bulan ini sebelumnya, 1 bulan belakang yang sudah Bu Eva lakukan. Kemarin yang 1 bulan kemarin yang telah kami lakukan itu ya, saya dengan teman-teman dengan kepala sekolah berdiskusi untuk belajar memetakan aset yang menjadi untuk pembelajaran yang ada di sekolah, yaitu ada di aset itu Pak. Nah, kemudian kami berdayakan, kami kelola dengan baik supaya aset-aset itu dapat kita gunakan semaksimal mungkin. Dengarkan kekurangan itu menjadi kendala terhadap kemajuan pembelajaran nantinya gitu Pak. Apalagi Bu selain itu, selain diskusi aset ya Bu? Kami juga dengan rekan-rekan sejawat sama-sama belajar bagaimana cara kita belajar untuk berdiferensiasi, kemudian bagaimana cara kita sebagai guru mengelola emosional terhadap anak-anak. Kita mulai sudah menata, sudah mulai belajar. Oke, itu ya Bu ya. Terima kasih Bu Eva sudah melakukan praktik baik selama 1 bulan sebelumnya. Saya juga melihat di pembelajaran daring juga tugas-tugasnya Bu Eva juga sudah diupload ya sebagiannya. Ya, sudah dapat 97% dan 3%. Dengan 3% itu cuma nanti loka 6 sama loka 7 sama mungkin di penilaian saya. Oke Bu Eva, kita masuk ke intinya. Kita masuk ke refleksi Bu ya. Refleksi hasil survei 360 derajat. Berdasarkan hasil feedback ya 360 derajat. Apa yang kurang baik atau perlu ditingkatkan Bu? Yang dibaca dari feedback hasil survei yang perlu ditingkatkan dari Bu Eva. Yang perlu saya tingkatkan, saya lihat dari survei dari kepala sekolah, dari rekan sejawat dan murid, dapat saya tarik kesimpulan yang perlu saya tingkatkan di sini adalah melibatkan orang tua atau wali murid sebagai pendamping dan sumber belajar di sekolah. Karena saya di sini kan masih belum balik lagi untuk terjun langsung kepada wali murid itu masih berapa persennya aja gitu Pak. Jadi itu yang perlu saya tingkatkan, bagaimana saya mendekatkan wali murid untuk bisa menunjang sebagai sumber belajar di sekolah gitu. Jadi melibatkan wali murid lebih banyak lagi. Iya. Persentase Mungkin pendekatan ada masuk atau home visit ke sana itu harus lebih diintenskan. Iya Bu ya. Terus apa Bu rencana ke depan yang dilakukan mengenai kompetensi guru tunggal yang harus dimiliki? Rencana Bu Eva tentang kompetensi guru penggerak ini. Yang pertama, saya banyak terima kasih banyak pengalaman yang saya dapat dari guru penggerak ini Pak. Masalah IT juga, masalah ilmu, masalah pengalaman yang tidak saya duga itu yang saya dapatkan dari teman sejawat, dari PP dengan fasil ataupun dengan instruktur itu banyak pengalaman sekali yang perlu saya pelajari lagi, kemudian gali lagi, dan jangan bosan-bosan terus belajar di sana.
kompetensi apa Bu yang kira-kira Bu Eva perlu tingkatkan di guru ini? Yang perlu saya tingkatkan di sini adalah yang pertama yaitu Pak, bagaimana kita menuntut anak, membesarkan anak itu. Kemudian bagaimana kita mengelola emosional. Ya, kemudian bagaimana kita bisa mengelompokkan anak sehingga anak itu bisa mendapatkan apa yang menjadi kemampuannya, dia tidak persepsi. Jadi anak-anak itu kan kita bisa mengelompokkan anak ini kinestetik, anak ini audiologi, anak ini visual, sehingga dia dapat menentukan sendiri, oh satu belajarnya namanya kayak begini. Sehingga setiap anak itu mendapat perlakuan yang sama. Terus kira-kira aktor siapa aja Bu yang Ibu libatkan dalam peningkatan itu? Aktor yang saya libatkan yang pertama ya kepala sekolah, murid sendiri dan rekan-rekan guru. Mungkin dengan stakeholder yang lain, mungkin ada rekan-rekan yang ada di luar, mungkin nanti bisa saya minta bantuan. Ibu ya. Ibu Eva, terima kasih sudah bercerita tentang hasil survei yang sudah dilakukan. Saya masuk ke perubahan dalam pembelajaran. Kira-kira apa yang Bu Eva rasakan dalam 6 bulan ini ya tentang perubahan pembelajaran yang Ibu Eva lakukan? Perubahan yang setelah saya lakukan, Pak, saya mencoba mengubah mindset saya. Yang pertamanya guru itu sebagai Pak, aktor utama di dalam pembelajaran. Kita merubah, guru itu sebagai fasilitator saja. Yang kedua, juga kita berkolaborasi dengan teman-teman bagaimana kita melakukan murid itu sebagai seorang tanaman, ya Pak. Kita secara awal kita menuntun di sana dan bukan zamannya lagi kita menggunakan kekerasan. Bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah dengan segitiga restitusi di sana. Bagaimana kita mencari permasalahan, mungkin ada dilema etika di dalamnya. Bagaimana cara menyelesaikannya dengan menggunakan kepala dingin sehingga apa yang kita putuskan itu menjadi benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Itu Bu ya, membersamai siswa ya? Iya, membersamai siswa. Apa Bu yang terjadi dengan siswanya Bu? Dengan pemberlakuan Bu Eva itu? Mungkin tidak selama 100% yang kami berpakat, walaupun hanya 10% ada perubahan, itu merupakan bagi saya penilaian penuh bagi saya. Dan itu harus konsisten, tidak semudah yang kita bayangkan, kemudian hasilnya langsung signifikan, tapi itu butuh proses yang harus signifikan, yang harus kita lakukan. Walaupun perubahan yang sedikit, harus kita terus terapkan. Kalau di murid Bu, yang terjadi apa perubahannya? Kalau di murid? Pertamanya murid kan biasanya mas-masan. Nah, kita bagaimana caranya untuk mengelola murid itu yang pertamanya malas untuk belajar bagaimana? Kita bagaimana? Sikap muridnya Bu, maksud saya. Sikap muridnya dengan yang dilakukan Bu Eva itu sikapnya bagaimana? Mungkin ya Pak, kalau kemarin saat melakukan sedikit restitusi itu, kita kan kebanyakan biasanya kan orang tua atau guru itu kan langsung mendoktrin ya. Sehingga kita kalau kita melakukan sedikit restitusi, saya sudah itu lakukan, lambat-lambat anak-anak itu terbuka terhadap permasalahannya. Kemudian dia menyadari apa yang harus dia lakukan. Nah, kemudian dia mencari solusi sendiri, apa yang harus saya lakukan. Mungkin dengan cara mengkucing mereka ya. Iya. Kira-kira hal apa Bu yang membuat Bu Eva cukup puas ya dalam pembelajaran selama 6 bulan ini? Yang menurut saya itu ilmunya Pak, banyak sekali yang saya dapat Pak, yang bisa saya terapkan kepada diri saya, kemudian saya terapkan di masyarakat nanti atau kepada rekan-rekan saya di lain sekolah. Oh gitu ya? Iya. Nah kemarin waktunya MDP, kami kebetulan MDP Besada Madura itu Pak, ada teman yang bertanya, oh apa sih guru penggerak itu kayak apa sih, bagaimana caranya? Nah saya di sana kebetulan juga ada guru penggerak, kami memberikan masukan kayak gini loh caranya. Oh apakah bisa dikasih tahu saat itu di MDP? Nah kami masalah RTP Pak yang berimigrasi kami praktek di sana langsung. Sehingga itu nanti diimplementasikan oleh rekan-rekan yang lain, dipraktekkan di sekolahnya masing-masing. Terus hal apa Bu yang
kira-kira cukup menantang dalam 6 bulan ini? Yang paling menantang itu adalah ini Pak, dan sebenarnya pada itu modul Bagja itu Pak. Bagja. Ya, itu paling menantang sekali bagaimana kita untuk mewujudkan prakarsa perubahannya itu Pak, karena di sana kan ada tahapan-tahapan yang harus kita jalani itu Pak. Pertanyaan-pertanyaan kan yang membingungkan kadang-kadang. Itu ya Bu? Iya. Tahapan Bagja ya? Iya. Jadi perlu dilatih lagi. Iya, kita perlu latihan. Oke Bu Eva, sudah cukup perubahan di pembelajaran, sudah sedikit saya tangkap. Kita masuk ke ini Bu ya, ke aset atau sumber daya sekolah. Sebelumnya saya tanya dulu, siapa aja Bu aktor yang dilibatkan dalam diskusi kemarin? Nah, saat diskusi kemarin itu Pak, kami melibatkan yang pertama kepala sekolah dengan guru, karena kebetulan pada saat itu juga ada rapat dinas, jadi saya selipkan di sana habisnya rapat dinas. Ya. Nah, kemudian pada hari Senin itu saya memanggil perwakilan dari OSIS. Rapat dinas itu saya memanggil OSIS karena OSIS itu adalah perwakilan dari beberapa siswa. Kemudian saya memanggil wali murid karena kebetulan di sana juga ada pertemuan wali murid, jadi saya sisipkan di sana. Nah, kemudian jadi yang saya libatkan saat pemetaan aset itu adalah kepala sekolah sendiri, rekan-rekan guru, kemudian OSIS dan perwakilan dari wali murid. Sudah cukup lengkap, cuman kita mungkin Bu Eva bisa cerita proses dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah. Cerita gitu. Saat saya diskusi dengan kepala sekolah dengan rekan-rekan guru, saya bercerita kalau kita memiliki 7 aset yang harus kita kembangkan untuk mengurus pembelajaran. Saya menjelaskan kalau aset itu ada 7, dari aset manusia, kemudian aset fisik, sosial, budaya, agama, kemudian alam dan sebagainya. Di sana mari Bapak Ibu berikan kira-kira modal manusia apa yang kita punya di sekolah di Sempit Logo ini. Nah, saya kasih contoh. Jadi mereka mengungkapkan yang jadi manusia itu ini aja Bu. Kemudian yang alam apa, yang sosial apa. Jadi mereka sudah memiliki tanggapan masing-masing. Dari tanggapan mereka, jadi saya itu ada kesimpulan. Gitu ya. Iya. Apa saja kendala Bu, tantangan yang pada saat itu dalam identifikasi sumber daya yang sekolah? Yang menjadi tantangan itu adalah Bapak yang di sini, pertama finansial. Finansial ya. Ya, karena kalau finansial pasti kan hanya bos saja ya Pak ya. Karena kalau ditakutkan kalau kita mencari dana yang selain itu ditakutkan itu apa pungli di luar hari kalau itu. Ya. Oke. Jadi yang dapat saya identifikasikan untuk finansial hanya dana bos saja. Dana bos. Ya. Bagaimana mengelola dana bos yang sekian jadi yang maksimal? Ya, jadi maksimal. Bagaimana Bu perasaannya setelah berhasil identifikasi? Setelah melakukan identifikasi ini Pak, alhamdulillah senang. Juga jadi tantangan bagaimana memberdayakan aset itu agar berfungsi dengan maksimal terhadap kelancaran PDM nanti. Terus saya tanya lagi, kira-kira hal apa yang jadi pertimbangan Ibu Eva untuk menentukan itu sumber daya sekolah? Yang jadi pertimbangan saya Pak, karena hal-hal tersebut itu berdampak langsung terhadap kemajuan pembelajaran yang ada di sekolah. Karena sekolah itu adalah lingkungan itu harus terdiri dari komponen abiotik dan biotik. Kemana dalam komponen biotik dan abiotik itu tidak bisa lepas, karena harus saling kerjasama, harus saling berinteraksi, harus saling memenuhi. Begitu Pak. Oke Bu Eva, terus kira-kira ada nggak sumber daya yang belum teridentifikasi? Untuk sementara ini saya rasa bisa cukup. Sudah cukup. Ibu Eva, nanti saya juga akan berdiskusi dengan salah satu aktor ya dalam diskusi pemetaan aset yang Ibu Eva lakukan. Oke, nanti kita coba bagaimana diskusi tentang pemetaan aset dengan salah satu aktor. Sebenarnya itu saya inginnya nyampe itu aja, nyampe apa yang
Ibu Eva diskusikan itu apakah nyampe di salah satu aktor. Contohnya kan bisa guru, bisa murid, bisa kepala sekolah. Oke Bu Eva, sebentar itu dulu. Assalamualaikum Bu Sri. Bu Sri kemarin sudah diskusi dengan Bu Eva ya tentang sumber daya sekolah, tentang aset. Saya tanya-tanya Bu ya, Bu tentang kemarin yang didiskusikan. Kemarin kan diskusi tentang sumber daya yang ada di sekolah. Bisa cerita nggak Bu Sri? Bagaimana prosesnya untuk menemukan atau identifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Sumber daya yang ada di sekolah kita itu ada 7 modal, di mana modal yang pertama itu ada modal manusianya, yang kedua itu modal fisik, yang ketiga itu modal sosial, sedangkan yang keempat modal politik, modal lingkungan atau alam, karena kita kan dekat dengan Pak lingkungan. Terus modal agama dan budaya, dan setelah modal finansial. Oke. Dan untuk dimana sasaran di sini itu rekan-rekan yang ada di maksudnya macam-macamnya itu, macam modalnya itu ada yang yang tertipu itu dimana sasarannya itu ada, dimana ada kepala sekolahnya, ada guru, terus ada siswa di sini Pak, ada komite, ada wali murid, gitu Pak, yang ikut diskusi. Prosesnya Bu, prosesnya bisa ditanya menemukannya. Karena kita di SMP Grogol ini kan ada di sekolah yang alamnya itu mayoritas masih enak gitu Pak, masih oke, karena ada di bawah pegunungan gitu. Makanya kita di sini ini kan kasarannya masih tidak terjamah gitu, maksudnya kan masih enak, lingkungannya masih adem, jadi tidak ada polusi gitu Pak. Makanya kan lebih alam Bu ya. Oke, kalau alamnya masih mendukung gitu Pak. Beda kalau di kota kan sudah banyak ini. Kemarin pada saat identifikasi itu ya, adakah kendala yang ditemukan? Apakah ada kendala atau tantangan dalam proses identifikasinya sumber daya sekolah itu? Mungkin yang tantangannya itu mungkin ini dari si wali murid gimana? Wali murid. Kan wali murid. Kan mungkin satu sisi wali murid ada yang paham, ada yang tidak. Ada lagi selain wali murid? Kira-kira? Ya mungkin dari lingkungan juga, orang-orangnya juga sih, ada yang Saya ingin tahu kira-kira sumber daya yang sudah berhasil diidentifikasi apa? manusianya. Manusia. Apa lagi? Oh dia sosial politiknya itu Pak. Karena agamanya juga agama lucu Pak. Jadi bisa diidentifikasi kemarin. Karena di sini kan banyak masih ada pakon wali itu terus jadi kayak siswanya itu kan kayak TPA-nya gitu. Ini kerjasamanya itu kerjasamanya itu Bapak kok Bu Eva saling mengingatkan apa? Makanya pas tanya juga ke Bu Eva Pak. Apa Bu kira-kira pertimbangan Bu untuk menentukan itu sumber daya sekolah menurut Bu Sri? Apa pertimbangannya? Oh ini ternyata memang sumber daya sekolah. Apa pertimbangannya? Masih ingat Bu Sri kemarin? Kan sumber daya sekolah kan macam-macam. Jadi ada manusia ya.
alam, politik, ya. Ada sosial budaya, ada agama, ada finansial, ada lingkungan juga. Apa yang menentukan? Oh, ini ternyata punya kita. berpengaruh terhadap pembelajarannya. Ini mendukung Pak sumber alamnya Pak. Oh, faktor yang ternyata memang mendukung di pembelajaran untuk siswa. Kan bisa tidak usah salah satu faktor ya. Kan belajarnya tidak usah di dalam kelas, bisa di luar. Jadi kan anak-anak juga bisa disuruh ini. Adakah sumber daya sekolah yang kemarin ternyata belum teridentifikasi? Misalnya disimpulkan, oh ternyata ini belum ada tuh. Ada nggak yang belum teridentifikasi? Sumber daya, oh ternyata ini ternyata belum kita garap, belum kita manfaatkan. Ada nggak di kemarin diskusinya? Sudah semua ya? Sudah cukup semua ya? Oke Bu Sri, mungkin hasil diskusi kemarin itu cukup untuk ya sedikit Bu Eva berbagi dengan Bu Sri bagaimana tentang proses pemetaan aset atau sumber daya di sekolah. Jadi betul ada 7 unsur itu nanti ya oke. Itu sebenarnya ceritanya Bu Eva ini ingin berbagi prosesnya itu, terus ingin berbagi ilmu tentang apa yang didapat Bu Eva dalam program Guru Gerak. Makanya kita ada program untuk diskusi dengan stakeholder. Itu memang kemarin itu di Loka 5 di PI 5 saya menghimbau Bu Eva untuk diskusi dengan kepala sekolah, dengan 5 guru, dengan 5 siswa, bahkan kalau bisa dengan komite sebagai wakil dari masyarakat. Jadi intinya di situ. Oke, baik Bu Eva, tadi kita sudah diskusi dengan Bu Sri ya, bahasa tentang pemetaan aset. Sekarang kita masuk ke Bu, persiapan panen hasil belajar yang akan kita lakukan nanti di Loka 7 ya. Persiapan kira-kira apa Bu ide dari Bu Eva yang akan dipamerkan di Loka 7? Mungkin kalau ide saya itu program dari masing-masing TGP ya Pak, pas kita mungkin kita kemarin itu membuat program, mungkin itu yang kita tampilkan nanti hasilnya bagaimana, kemudian perjalanannya bagaimana, mungkin itu Pak. Bisa digambarkan kira-kira nanti gimana nanti bisa nggak? Mungkin nanti masing-masing TGP itu menentukan program apa yang dikumpulkan dari hasil yang mereka peroleh dalam bangunan ini, nanti kita jadikan mungkin kayak slide atau film atau sebagai banner dan sebagainya mungkin. Itu ya. Iya. Sudah cukup, sekarang sudah masuk PI 6 ini Bu ya. Kita masuk ke akhirnya Bu ya. Saya juga berterima kasih Bu Eva sudah sampai di bulan ke-6 ya. Di pendidikan guru penggerak sudah aktif, sudah sampai di sini sudah 97%. Kalau di LMS sudah 97%. Kalau saya mungkin kasih penguatan, terus saja memetakan sumber daya yang ada di sekolah. Jadi melakukan perubahan, terus melakukan perbaikan tentang metode pembelajaran yang berpihak atau berpusat pada murid. Terus melatih coaching ya Bu ya, coachingnya juga dilatih, terus KSE-nya juga coba dilatih, membersamai siswa setulus mungkin kalau saya ngomong, bukan jadi menuntun siswa setulus mungkin. Itu aja di pendampingan individu yang ke-6. Mudah-mudahan WFH tetap konsisten ya
dalam membersamai siswa sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro dengan memasukkan metode-metode seperti coaching dengan KSE, terus tetap berpikir positif tentang sumber daya ada di sekolah. Jadi yang negatifnya jangan dipikir, kalau kita terus berpikir positif. Jadi yang negatifnya nanti kemungkinan hilang atau kecil sekali, tidak terlihat. Karena sumber daya sekolah itu bisa dari berbagai faktor. Manusianya oke, kalau manusia yang satu tidak oke berarti ada manusia yang lain gitu. Jadi alternatif. Jadi pikiran-pikiran negatif yang mengganggu WFA itu bisa dikurangi dengan memperbanyak pikiran atau aset-aset positif yang ada di sekolah ini. Jadi terus bergerak, akhirnya nanti menggerakkan. Itu ya Bu Eva, terima kasih sudah sampai di pendampingan individu yang ke-6. Saya mohon maaf sebagai pengajar praktek kalau ada salah, sampaikan salam dan mohon maaf saya ke stakeholder yang di sini, guru-guru, kepala sekolah, mungkin murid-murid yang di sini. Saya sebagai pengajar praktek mengucapkan terima kasih selama kurang lebih 6 bulan sampai 7 bulan yang Bu Eva ya di pendidikan guru. Jadi itu aja Bu Eva dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.